ajaran ini memberi pesan agar kita jangan cenderung kepada dunia, jangan memperturut kata dunia, jangan mengiyakan dunia. Dan di balik yang terkelipik itu dikatakan bahwa kita harus zuhud, kita harus mempunyai sikap zuhud terhadap dunia. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kita kembali dalam channel spiritual pada Ramadan ke-11 ini. Mudah-mudahan pada Ramadan yang 11 ini semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran adat Minangkabau merupakan ajaran yang sangat luhur dan sangat mempunyai nilai-nilai yang tinggi sekali. Ajaran adat Minangkabau yang tertuang di dalam Petatah Petitih adat Minangkabau itu disusun, dibuat oleh leluhur orang Minangkabau dari dahulu kalanya dalam bentuk lisan, yang kemudian orang-orang membukukannya, menyusunnya dalam bentuk sebuah buku. Dan berbagai buku yang ditulis tentang Petatah Petitih adat Minangkabau ini. Namun terlepas dari itu semua, kita coba melihat ajaran adat Minangkabau ini dari metodologi yang diajarkan oleh ajaran adat Minangkabau itu sendiri, yaitu yang tasure, yang tasire, yang tasuru, yang takalipi, dan dibalik dan takalipi. Memahami ajaran adat Minangkabau yang terdapat di dalam Petatah Petitih itu tidak bisa kita lihat hanya dalam konteks teks yang tersurat saja, namun harus juga kita lihat konteks teks yang tersirat. Kemudian kita lihat yang tasuru, kemudian kita lihat yang berkelipi, kemudian kita lihat yang dibalik berkelipi itu. Lapisan-lapisan makna yang terkandung dalam ajaran adat Minangkabau itu harus kita lihat dalam metodologi yang telah ditetapkan dalam ajaran adat Minangkabau itu sendiri. Namun pendekatan yang kita lakukan terhadap menelaah yang tasure, yang tasire, yang tasuru, yang kelipi dan tak kelipi itu tentu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti Nasrun, dia melihat ajaran adat Minangkabau dari aspek filsafat yang disebut filsafat adat Minangkabau. 30 buah tuturan adat Minangkabau ditelaahnya dalam perspektif filsafat adat Minangkabau. Yang ditemukannya kemudian Minangkabau itu mempunyai dialektika, tesa, antitesa, dan sintesa. Sintesanya bukan merupakan sebuah konflik, sintesanya bukan sebagai sebuah harmonisasi, tapi sintesanya adalah sebuah dinamis. Sebagai contoh, basilang kayu di dalam tungku, di situ baru api akan hidup. Itu menunjukkan bahwa persilangan, perbedaan pendapat di dalam ajaran adat Minangkabau itu sifatnya adalah dinamis. Itu hukum dialektika di dalam filsafat adat Minangkabau yang ditemukan oleh Profesor Nasrun. Namun kita coba melihat ajaran adat Minangkabau yang tasure, yang tasire, yang tasuru, yang takalipi, dan yang takalipi di dalam pendekatan sofistik. Artinya, kita melihat ajaran adat Minangkabau itu dari aspek agama Islam
yaitu tasawuf Islam. Oleh kerana itu, ada suatu ungkapan adat di dalam petatah petiti yang bisa kita maknai sebagai ajaran tentang zuhud. Walaupun di sini dia tidak mengatakan ajaran tentang zuhud, tetapi sikap yang diperlihatkan di dalam tuturan adat itu mengandung makna yang tasyirik dan tasruhnya adalah zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah pandangan khusus terhadap duniawi ini, atau disebut juga sikap batin terhadap duniawi ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surat Al-Hadid ayat 20 ini mempunyai suatu sikap batin, sebuah pandangan yang khusus yang dianut oleh orang-orang tasawuf dengan meyakini, dengan mengamalkan surat Al-Hadid ini. Lalu orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, dia mengabaikan dunia, dia meninggalkan dunia, dan secara lebih ekstrim mereka memisahkan diri dari dunia ini, sehingga mereka tidak terlibat dengan kesibukan dunia, dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Setengah manusia ada yang mengorbankan dirinya karena menghendaki keridhaan Allah, dan Allah pengasih kepada hambanya. Mengorbankan dirinya dalam arti mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan duniawi, mereka tidak terlibat dengan kesibukan duniawi, tetapi mereka menghendaki keridhaan Allah untuk menghindari kesibukan duniawi ini. Lalu mereka dikatakan mengasingkan diri dari dunia ini. Namun di dalam zaman era modern ini, ternyata zuhud tidak dimaknai hanya dengan cara mengasingkan diri dari dunia, melainkan tetap berada di dalam kehidupan dunia ini, tetap berada di dalam aktivitas-aktivitas dunia ini. Cuman dunia tidak menguasai kecenderungan hati mereka, serta tidak membuat mereka mengingkari Tuhannya. Itu yang zuhud. Oleh karena itu, orang zuhud tidak harus dia pergi meninggalkan sanak saudara, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, lalu dia beribadah secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian. Orang zuhud tetap berada di dunia ini, tetap berada dalam lingkungan sosial ini. Cuman sikapnya, sikap batinnya, pandangan hidupnya, pandangannya terhadap dunia ini berbeda dengan pandangan orang yang cenderung hatinya kepada dunia. Nah, pandangan tentang dunia inilah yang telah diformulasikan dalam satu ungkapan-ungkapan di dalam adat Minangkabau, yang disebut juga dengan ajaran adat Minangkabau, yang diungkapkan dalam bentuk petatah petiti. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ungkapan petatah petiti adat Minangkabau, dunia ini dikaitkan dengan organ-organ tubuh manusia. Dunia ini mempunyai mata, dunia ini mempunyai talinga, dunia ini mempunyai hidung, dunia ini mempunyai hanguk, dunia ini mempunyai lidah, dunia mempunyai tubuh, dunia mempunyai parit, dunia mempunyai hati, dunia mempunyai empedu, dunia mempunyai jantung, dunia mempunyai rahasia. Apa artinya di sini? Ternyata leluhur kita mengaitkan dunia ini atau watak dunia ini sebagaimana karakternya manusia. Watak dunia selalu negatif. Karakter manusia juga demikian. Oleh karena itu, karakter manusia dengan watak dunia ini dari aspek negatifnya itu sama.
maka dikatakanlah dalam bentuk ungkapan metaforik seperti mata dunia lobo, tamak, talingo dunia rakuih, hidung dunia napasu, angok dunia upek puji, lidah dunia mauji kata orang, tubuh dunia dangki, pari dunia bimbang, hati dunia kacau balau, ampadu dunia pamberang, jantung dunia aniayo, rahasio dunia cemburu. Jadi dunia itu digambarkan sebagai organ tubuh manusia yang menunjukkan manusia itu mempunyai kecenderungan watak yang negatif sekali. Watak negatif itulah cerminan dari dunia yang bagi orang Minangkabau secara tasawuf itu menyatakan bahwa apa yang dikatakan tek bahwa hati dunia kacau balau, artinya dunia ini hatinya itu udah kacau balau. Orang mempunyai hati itu kacau balau kalau dia berorientasi kepada dunia. Itu makna yang tersurat. Makna yang tersirat dan tersurat ini mengandung makna bahwa ajaran ini memberi pesan agar kita jangan cenderung kepada dunia. Jangan memperturut kata dunia. Jangan mengiyakan dunia. Dan di balik yang terkelipik itu, dikatakan bahwa kita harus zuhud. Kita harus mempunyai sikap zuhud terhadap dunia. Zuhud tidak berarti kita harus meninggalkan dunia. Karena di dalam tuturan adat Minangkabau juga mengatakan, kalau nak kayu, kuat mencari. Maksud saya, kalau nak kayu, kalau nak bapiti, kuat mencari. Kalau nak kayu, imai jo durui. Artinya kita, kalau ingin kita punya uang, kita harus kuat mencari. Kalau ingin kaya, harus hemat dan lurui. Jadi di dalam ajaran adat Minangkabau tidak diajarkan tentang kita tidak perlu mencari harta. Tidak, dituntut kita untuk mencari harta. Cuman harta itu, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, kamu boleh mencari harta, boleh mencari dunia, tapi jangan dunia dimasukkan ke dalam hati. Dan Allah juga telah berfirman, carilah bagian dunia kamu, tapi jangan lupakan akhirat kamu. Jadi antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani, di dalam ajaran adat Minangkabau itu seimbang. Jadi dia tidak meninggalkan dunia. Kemudian dikatakan, pungguang dunia kebencian, padok dunia durako pada Tuhan, hiasan dunia haratu haram, musuh dunia hidup memadoi atau mencukupi, jorela pada nikmat Tuhan. Ungkapan ini sudah mengarahkan secara eksplisit bahwa ini adalah ungkapan tasawuf. Karena dikatakan musuh dunia memadoi atau mencukupi, ini artinya musuh dunia itu adalah qanaah. Yang tidak dikatakan kita orang Minangkabau harus mempunyai sikap qanaah, mencukupi, dan juga rela pada nikmat Tuhan. Ini adalah bawaan-bawaan dari suatu pemikiran tasawuf yang diungkapkan di dalam Patatah Pititi ini. Oleh karena itu, sudah jelas Patatah Pititi tentang dunia ini secara tasura dan takalipi itu muatannya kepada zuhud. Artinya kita harus zuhud terhadap dunia, tidak memperturutkan hati kita kepada dunia. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Ini hanyalah semacam cuplikan-cuplikan gagasan-gagasan tentang memaknai dari aspek sofistik ajaran adat Minangkabau. Mohon maaf apabila tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.